Assalamualaikum, kita lanjutkan video yang sebelumnya ya. Nah, di sini bisa kalian lihat, di sini ada kelompok kata. Contohnya Dodi minum, menulis, mengerjakan, kopi, bakso, kerupuk. Kata itu merupakan gabungan dari beberapa huruf yang memiliki makna seperti di sini. Dodi berarti merujuk pada nama seseorang, atau minum merujuk pada satu pekerjaan yaitu meminum sesuatu. Kemudian kita ke kelompok yang kedua adalah kelompok frasa. Ingat, frasa itu gabungan dua kata atau lebih. Jadi walaupun katanya banyak tapi maknanya tetap satu. Contoh, perempuan itu maknanya satu dong, yaitu merujuk pada seorang perempuan. Wanita berbaju merah itu, ini ada 4 kata tapi tetap merujuk pada makna yang satu. Misalnya ada seorang wanita namanya Tuti yang memakai baju merah, berarti wanita berbaju merah itu merujuk pada satu unsur kalimat, yaitu si Tuti sebagai subjek. Kemudian sedang menulis ini kata sedang sebenarnya tidak ada makna karena di sini ada merupakan atribut saja ya. Jadi yang bermakna adalah menulis. Ini merupakan proses. Jadi walaupun ada dua kata maknanya tetap satu. Contoh juga bakso aci. Bakso aci itu bukan berarti ada bakso dan aci, tetapi merupakan satu kata, satu makna, yaitu bakso yang terbuat dari aci. Begitupun dengan kerupuk udang. Nah, gabungan dua kata atau lebih yang memiliki satu makna ini dinamakan dengan frasa. Kemudian kita ke klausa. Klausa ini merupakan gabungan beberapa kata tapi dia memiliki syarat kalimat. Ya, sebagian syarat kalimat, karena di dalam klausa itu ada subjek dan predikat. Ingat, klausa itu harus memiliki subjek dan predikat. Tanpa adanya subjek dan predikat tidak bisa dikatakan klausa. Kita lihat ke sini. Rudi membaca buku, sedangkan Susan menulis cerpen. Rudi membaca buku, ada unsur subjek, ada unsur predikat, ada unsur objek. Di sini juga ada Susan menulis cerpen, ada subjek, ada predikat, ada objek. Nah, di sini ada kata sedangkan. Rudi membaca buku ini namanya klausa. Kenapa? Klausa, seperti yang saya katakan sebelumnya di video sebelumnya, klausa itu tidak diakhiri oleh tanda baca akhir, mau titik ataupun tanda tanya ataupun tanda seru. Nah, di sini kita tidak menemukan tanda tanya, tanda seru ataupun titik. Berarti di sini kita sebut sebagai klausa 1. Nih, kita sebut sebagai klausa 1. Kenapa? Karena memang ada dua kan? Kemudian kita lihat di sini Susan menulis cerpen. Bu, kok di sini ada titik? Berarti kalimat dong? Bukan. Dari sini sampai sini bukan kalimat. Di sini tetap klausa, ya, atau kita sebut sebagai klausa 2. Kenapa di sini klausa padahal ada titik? Karena di sini ada klausa sebelumnya, yaitu Rudi membaca buku. Lalu kita sambungkan dengan konjungsi. Konjungsinya konjungsi sedangkan. Konjungsi sedangkan sehingga menjadi satu rangkaian utuh. Rudi membaca buku sedangkan Susan menulis cerpen. Nah, kalau dari Rudi sampai cerpen di sini berarti itu namanya satu kalimat. Tapi kalau dari Rudi sampai buku, Susan sampai cerpen itu namanya satu klausa kan. Dan ini harus disambungkan oleh sebuah konjungsi atau kata hubung sedangkan. Kenapa Bu kata hubungnya sedangkan? Karena subjeknya berbeda, pekerjaannya juga berbeda. Kalau subjeknya sama, pekerjaannya berbeda, pekerjaannya sama, maka konjungsinya konjungsi setara, contohnya dan. Ingat sekali lagi, syarat sebuah klausa itu harus memiliki subjek dan predikat. Tanpa adanya titik, tanda tanya, tanda seru, ini tidak boleh. Haram ini hukumnya ada ini ya. Kalau ada titik, tanda tanya dan tanda seru itu berarti kalimat. Tapi kalau tidak ada titik dan tidak ada tanya, tidak ada tanda seru, itu namanya klausa. Kita contohnya lagi nih, ada Susan membeli buku dan pulpen. Dari Susan sampai pulpen itu namanya kalimat. Karena kalimat itu harus ada subjek, ada predikat, kemudian diakhiri tanda baca akhir, kemudian diawali huruf kapital. Ini udah jelas nih, memenuhi syarat dari kalimat. Kemudian kita lihat ada berapa klausa di dalam kalimat ini. Kita lihat, oh ternyata ada 2. Susan membeli buku, ya, Susan membeli buku. Kemudian ada Susan membeli pulpen. Ini klausa 1, ini klausa 2, ya.
Kemudian karena memang subjeknya sama, yang melakukannya adalah si Susan, maka dihubungkanlah dengan kata hubung atau konjungsi setara, yaitu dan. Nah, ini setara, ini beda nih. Yang ini beda. Ya. Kalau ini sama. Karena pelakunya sama. Oke? Itu kata frasa klausa. Kita lanjut ke video selanjutnya.